dan Bapak Ibu dari kelompok pengembangan ternak dan olah pupuk Pak Yansen dan harusnya dari Pak Wakil dan ini Ibu Sultan Pere juga sudah. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua dan terima kasih kepada Bapak Pranasa yang sudah memfasilitasi pertemuan ini. Pertemuan ini sifatnya tidak formal, jadi santai-santai saja. Dan kami pada kesempatan ini menerima alam mendadak. Jadi mohon maaf juga yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian, karena sejatinya kemarin kita hari ini ada pertemuan berbuat, tapi karena kita pertemuannya tidak dilaksanakan, sudah dirampungkan sampai malam dengan IDH sponsor kegiatan kita. Maka pagi ini ada waktu luang sambil kita jalan ke Pontianak, kita meluncur singgah sebentar. Ini menurut kami adalah angka keramat. Oleh karena itu tahun ini desa, karena kita lagi COVID kemarin tidak menganggarkan merayakan Pak, tetapi oleh beberapa tokoh masyarakat ya kita rayakan sedikit, ada perayaan dan sebagainya, pertandingan juga ada kegiatan. Nah itu, tapi sama ini juga kita bukan melanggar, tapi kita juga ingin melihat masyarakat tentang bagaimana melihat kembali perjuangan. Sebuah kemerdekaan itu sangat penting dan sangat susah. Oleh karena itu, saya pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada pihak kemitraan yang salah satu mengisi beberapa saya nggak terbatas. Sudah ke sekian kali saya ke rapat ini Pak. Terima kasih. Langsung saja Pak. Jadi kita nanti akan Ibu Bapak bisa ceritakan kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan Pak ya Bu. Kegiatan baik pelatihan maupun rencana kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian nanti kendala sampaikan juga Pak Ibu apa saja kendala-kendala selama ini dalam kegiatan tersebut atau dalam pelaksanaannya nanti, termasuk juga nanti Pak yang rencana sepak sawah seperti apa perkembangannya. Nanti juga ada Pak Hasbi dan Mbak Ajeng dari Jakarta, nanti bisa disampaikan saja. Dan nanti juga mungkin Pak Hasbi atau Mbak Ajeng juga bisa dari sebelumnya, dan kita bekerja sama dengan beberapa pihak ya. Ada namanya IDH, lembaga yang pusat di Belanda yang juga memberi dukungan untuk kegiatan-kegiatan kita di sini. Yang selain IDH itu ada perusahaan dari perusahaan KPI, yaitu perusahaan PT ATP dan PT DTK. Nah, jadi kita punya tujuan bersama sebenarnya mengapa program ini kemudian jadi dijalankan. Dan memang kita di desa itulah tempatnya, karena desa tanah masih cukup, ya masih cukup untuk usaha cocok tanam, usaha ternak, ya. Kalau di kota mungkin memang termasuk agak susah masalah tanah, usaha cocok tanam, paling-paling mungkin melalui pot atau mungkin melalui semacam, ya pokoknya tanaman-tanaman dalam pot lah. Ya, kalau kita di sini kan masih luas dan boleh dikatakan kalau untuk nanam sayur itu tidak membeli lah, walaupun kita nyawa punya kawan umpamanya paling-paling kita ya kasih imbalan, ya tidak terlalu ditekan, itulah masalah imbalannya. Nah, jadi kami memang kalau ada pihak yang membimbing, pihak yang memberi bantuan seperti ini sangat bersyukur, mengucapkan terima kasih ya. Dan saya sebagai ketua pun nanti kalau memang sudah ada bantuan, saya akan ya ngajak kamu lagi lebih semangat gitu, supaya lebih semangat kita. Ya kalau bukan kita siapa lagi? Ya kita sudah alamnya sekarang ya hampir ini ya tercemar dengan limbah-limbah dan sebagainya. Nah, jadi kita pun harus mengusahakan lingkungan kita supaya kita bisa sehat melalui makanan dan usaha-usaha keluarga kita.
Saya kira untuk sementara Pak sampai di situ, kalaupun ada tanya jawab, kami siap untuk ada tanya jawab. Dan kalaupun kamu mau menyampaikan, silakan mau disampaikan apa yang mau disampaikan, mungkin sampai di mana ada kekurangan kita, atau kelemahan kita, atau kesulitan kita. Terima kasih Pak. Sudah dibantu oleh Caritas, itu suatu organisasi yang termasuk PSE dalam Puskuan Ketapang. Dulu 1 tahun kami, 1 tahun atau 2 tahun ya Pak ya? 1 tahun. Ya, kami sudah dibantu termasuk kandang, termasuk juga yang utama pelatihan-pelatihan. Jadi pelatihan membuat pakan, pelatihan ya bagaimana babi itu misalnya dapat sakit itu bisa disuntik dengan dari beberapa kami sudah dilatih juga untuk ini. Hanya kesulitan kami memang ya kita nih dokter hewan susah sekali. Jadi untuk cari obat-obat tuh kami kan susah cari obat untuk hewan itu. Kecuali yang turun Pontianak atau ke Sapang, ya. Tapi sudah pernah mendapat pelatihan, pertama pakan dengan cocok tanam pekarangan tadi. Kalau kami termasuk saya dan kawan-kawan juga, saya juga menanam sejenis tanaman bukan hanya bisa dimakan manusia atau keluarga, tetapi juga menanam tanaman yang bisa dimakan oleh babi atau ternak. Ya, contoh keladi yang besar itu saya banyak sekali saya nanam. Ya, banyak juga kawan-kawan yang minta bibit. Dan juga ubi kayu, ubi jalar, ya. Kemudian sayur-sayuran untuk kita manusia itu pernah ini. Termasuk juga membuat pupuk organik cair dengan pupuk organik padat, itu sudah pernah kami mendapat latihan. Jadi kalau ada dari kemitraan ini kemarin dengan bersama Pak Juli, 1 hari juga kami membahas juga tentang itu, ya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Juli itu dan kawan-kawan, kami sudah menerimanya, artinya kami tinggal mendalami, sudah menerima. Dan pokoknya kami ya lebih sih tidak, ya cukup mungkin belum, tapi kami tinggal menambah kekurangan gitu untuk ternak dan cocok tanam. Itu saja Bu. 1.630.000. Jadi kami 12 orang semuanya dapat semua. Pasal dari desa tapi dari udah ada dibeli tapi banyaknya mati, tidak berhasil. Hanya itu Pak. Waktu itu kenapa nggak berhasil? Kenapa mati Bu? Waktu itu apa karena penyakit? Oh penyakit. Ya. Iya. Caritas kemarin satu anggota itu dapat satu ekor tadi gajah. Dan juga tidak berhasil, kena sakit juga. Sakit ya. Banyak yang gagal. Sekarang Caritas datang lagi, apakah masih akan ada di botol? Begini bisa lain akan ganti. Jadi itu halangan kami ada yang berhasil ada yang tidak.